كما تشاء. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang lebih baik daripada engkau ya Rasulullah belum pernah dipandang oleh mataku. Yang lebih indah darimu ya Rasulullah tidak pernah dilahirkan oleh seorang wanita pun. Engkau diciptakan terbebas daripada segala aib dan kekurangan, seperti engkau ciptakan dirimu sendiri. Tidak ada kenikmatan di atas dunia yang lebih setelah iman dan Islam melebihi berkumpul bersama Rasulullah. Tidak ada makhluk Allah yang lebih indah dan lebih sempurna daripada Muhammad Rasulullah. Maka beruntunglah bagi manusia-manusia yang ditakdir oleh Allah dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, memandang wajahnya Nabi Muhammad, bersentuhan dengan kulitnya Nabi Muhammad, mendengarkan suaranya Nabi Muhammad, mencium aroma bau wangi Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mohonlah kepada Allah, bagi kita semuanya yang belum pernah memandang kekasih Allah di atas dunia, mohonlah kepada Allah di majlis ini untuk di hari kiamat dapat memandang Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh-ruh kami dengan bertemu khairil anami Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi Muhammad, mereka adalah pecinta-pecinta Rasulullah. Mereka tidak dapat menikmati kehidupan di atas dunia ini apabila berpisah daripada Rasulullah. Bahkan harapan mereka nanti di hari kiamat adalah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Thauban berwajah pucat dan semakin hari semakin kurus, bukan karena sakit, tapi rindu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi, wahai Thauban, kenapa engkau berubah wajah kamu, rupa kamu? Thauban menyatakan, ya Rasulullah, tidak aku berpisah darimu kecuali aku rindu ingin bertemu lagi kepadamu. Di atas dunia kami bisa menemuimu, tetapi bagaimana setelah kami meninggal ya Rasulullah? Kalaupun aku masuk surga, tentunya tidak sama tempatnya. Engkau adalah Habibullah, engkau adalah khairu khalqillah, maka tidak ada kenikmatan bagiku di dalam surga apabila harus berpisah dan jauh daripadamu. Akhirnya jawaban langsung daripada Allah, memerintahkan Allah malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Karena itu musibah yang paling besar bagi umat Muhammad adalah meninggalnya Nabi Muhammad. Musibah yang paling besar adalah meninggalnya kekasih Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit sudah sangat parah, maka Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Israel.
Israel menyatakan, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik fa in amartani bighaddi ruhik gabattu wa illa taraktu wa arji'u. Wahai Muhammad, Allah memerintahkan untuk datang kepada kamu. Allah memerintahkan aku datang kepadamu wahai Muhammad untuk menawarkan satu pilihan dari Allah, dan aku harus taat sesuai dengan perintahmu. Kalau kamu memerintahkan aku sekarang untuk mencabut nyawamu, maka aku laksanakan, dan apabila engkau enggan wahai Muhammad, aku akan tinggalkan dan aku kembali lagi kepada Allah. Kemudian Jibril datang. Jibril menyatakan, innallaha yughrika alaikas salam fa innahu mushtaqun ila liqa'ik ya Muhammad. Jibril datang membawa salam daripada Rabbul Alamin. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah memberikan salam kepada kamu, dan Allah menyatakan rindu ingin bertemu denganmu. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril, man li ummati min ba'di ya Jibril. Wahai Jibril, kalau aku meninggal, siapa yang akan memperhatikan umatku nanti wahai Jibril? Jibril mendapat wahyu daripada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah, Bashir habibi Muhammadan anni la akhdhuluhu fi ummatihi abada. Kasih tahu, beritahu wahai Jibril kekasihku Muhammad, aku tidak akan menyia-nyiakan dan menghinakan di dalam umatnya selama-lamanya. Wa bashir habibi Muhammadan bi annahu asra'un nasi khuruja minal ardi idha bu'ithu wa sayyiduhum idha jumi'u wa anna jannata muharramatun ala sairil umami qabla an yadkhulaha huwa wa ummatuh. Kasih kabar kepada kekasihku Muhammad bahwa dia adalah nanti aku jadikan yang pertama keluar dari bumi ketika hari kebangkitan, dan aku jadikan dia pemimpin ketika manusia aku kumpulkan ada di mahsyar. Dan kasih tahu kepada Habibi Muhammad bahwa surga aku haramkan untuk dimasuki seluruh umat sebelum kekasihku Muhammad dan umatnya memasukinya. Al-an garrat aini ar-rafiq al-a'la, ar-rafiq al-a'la. Sekarang aku bahagia wahai Jibril, aku memilih untuk bersanding di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mulailah Israel mencabut nyawa Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk diambilkan air, ditaruh ada di sampingnya, berderai bercucuran keringat kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Ketika itu beliau ada di rumah Sayyidatuna Aisyah. Beliau berkata, tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fi yaumi wa baina sahri wa nahri. Nabi Muhammad meninggal ada di rumahku, kata Sayyidatuna Aisyah. Ada di hari di waktu beliau menggilir aku, dan beliau meninggal ada di pelukanku, kata Sayyidatuna Aisyah. 3 kali Rasulullah dalam keadaan pingsan mengambil air sambil mengusapkan wajahnya sambil berkata, innalil mauti sakarat, Allahumma hawin ala Muhammadin sakaratil maut. Sesungguhnya menjelang kematian ada sakarat, ya Allah ringankan bagi Muhammad sakaratil maut. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, apakah umatku juga akan merasakan sakit
seperti aku dalam sakaratil maut. Israel menjawab, ya Muhammad, ini adalah cara terhalus aku mencabut nyawa hamba Allah. Kemudian Nabi memohon, ya Allah, separuh daripada sakit sakaratil maut umatku aku tanggung ya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap beliau siuman dari pingsan, beliau menyatakan ar-rafiqal a'la, seakan-akan Israel menawarkan kembali, wahai Muhammad, apakah aku teruskan atau aku lepas kembali sehingga kamu bisa hidup lebih lagi? Tapi Nabi memilih ar-rafiqal a'la, ar-rafiqal a'la. Tidak wahai Jibril, tidak wahai Israel, bersanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyidatuna Aisyah, idzan la yakhtaruna, idzan la yakhtaruna. Kalau begitu Nabi tidak memilih kami, tapi Nabi memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq. Beliau membawa siwak melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratil maut. Kemudian Nabi Muhammad memandang kepada Sayyidina Abdurrahman dan siwak yang baru ada di tangannya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah memahami kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, apakah anda ingin siwak? Nabi menganggukkan kepala. Diambil, ada di tangan Sayyidina Abdurrahman bin Abu Bakar. Kemudian dicoba dipakaikan kepada Rasulullah, tapi rupanya kasar. Aturidu an ulayyin laka ya Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau ingin aku lebih haluskan ini siwak? Nabi juga menganggukkan. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengunyah itu siwak, dan setelah itu disiwakkan kepada Rasulullah SAW. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi meninggal qad jama Allah rigi wa rigah wa aragi wa aragah. Kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi meninggal, Allah mentakdirkan ludahku bertemu dengan ludah Rasulullah, keringatku bersatu dengan keringat Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidatuna Fatimah datang memeluk Rasulullah SAW, mencium Nabi Muhammad. Sayyidatuna Fatimah, wa karba abata, betapa sedihnya ayahku. Nabi menjawab, la karba ba'dal yawm li abik, tidak ada kesedihan setelah hari ini bagi ayahmu wahai Fatimah. Ayahmu akan selalu senang setelah hari ini wahai Fatimah. Kemudian Nabi berbisik kepada Sayyidatuna Fatimah, dan Sayyidatuna Fatimah menangis. Tidak lama dipanggil kembali, adni minni ya Fatimah, kemarilah, mendekatlah wahai Fatimah. Berbisik lagi, Sayyidatuna Fatimah tersenyum. Kemudian setelah meninggal Rasulullah ditanya, wahai Fatimah, kenapa engkau dibisiki oleh Rasulullah menangis pertama dan kedua kalinya tersenyum? Aku dibisiki oleh Nabi Muhammad pertama bahwa beliau akan meninggalkan dunia, dan aku menangis karena aku berpisah daripada ayahku, berpisah daripada orang yang aku cintai. Tapi setelah itu aku dipanggil kembali dan aku dibisiki. Beliau memberitahu bahwa keluarganya pertama yang akan menyusul adalah aku. Aku tersenyum, berarti aku tidak lama akan bersatu lagi dengan ayahku Muhammad Rasulullah SAW. Setelah meninggal Nabi Muhammad, Sayyidina Fatimah tidak pernah tertawa selama 6 bulan sampai meninggal, karena merindukan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau meninggal dan beliau ditutup dengan selimut dan tersebar meninggalnya Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad mereka syok.
Sayyidina Umar menghuluskan pedangnya. Man qala anna Muhammadan mat darabtu unugahu bisayfi hada. Sayyidina Umar sambil mengacungkan pedangnya menyatakan, siapapun orang yang mengatakan Muhammad meninggal, aku akan penggal kepalanya dengan pedangku ini. Sayyidina Utsman membisu, tidak berkata satu kata pun. Cuk berjalan ke sana kemari, tidak dapat berkata apapun. Sayyidina Ali karamullah wajhah langsung lumpuh, tidak dapat berdiri, tidak dapat berjalan. Para sahabat semuanya bingung. Setiap Bilal adzan setelah meninggal Rasulullah dan sebelum dikubur Nabi Muhammad, mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, seluruh masjid menjerit menangis karena mereka sebentar lagi tidak akan dapat bersatu kembali bersama Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Rasulullah. Dibuka penutup wajah Rasulullah SAW. Dilihat sinar wajah Nabi Muhammad. Dicium bibir Rasulullah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dicium dahi Rasulullah. Ditempelkan pipi kanannya kepada pipi kanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ke Rasulullah. Pipi kirinya ditempelkan dengan pipi Rasulullah. Bau Nabi Muhammad harum. Bau Nabi Muhammad seperti minyak misik. Sayyidina Abu Bakar menyatakan, tibta hayyan wa tibta mayyita. Wahai Muhammad, engkau indah di masa hidupmu dan indah setelah wafatmu. Engkau harum di masa hidupmu dan harum setelah wafatmu. Laqad ingqata'a bimautika ma la yanqati'u bimauti ahadin minal anbiya. Benar-benar terputus dengan kematian kamu wahai Muhammad beberapa hal yang tidak pernah terputus dengan matinya seorang nabi pun sebelum kamu. Jibril menyatakan, sekarang aku tidak perlu lagi turun ke bumi wahai Muhammad setelah meninggalmu. Aku diperintahkan oleh Allah untuk khidmat kepadamu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan, adumta fis sifah wa jalalta minal buka. Wahai Muhammad, engkau sangat agung. Engkau adalah sangat agung untuk disifatkan, dan engkau adalah sangat agung untuk ditangisi. Walau anna limautika fida'an lajudna limautika binufusina. Wahai Muhammad, kalau seandainya ada tebusan untuk kematian kamu, walau anna limautika ikhtiaran lajudna linufusina limautik, lajudna nufusana limautik. Kalau seandainya ada pilihan wahai Muhammad antara hidup kamu dan mati kamu dari Allah, kami siap akan korbankan jiwa kami semuanya asal engkau hidup wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan galattum ala a'gabikum innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad adalah Rasulullah. Telah berlalu juga nabi-nabi sebelum Rasulullah. Maka jika Nabi Muhammad meninggal atau terbunuh, janganlah kamu kembali menjadi orang yang syirik kepada Allah. Barulah di situ Sayyidina Umar bin Khattab memahami bahwa Nabi benar-benar meninggal dunia. Menangis Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau menyatakan, laqad kana laka jid'un. Wahai Muhammad, engkau dulu khutbah di atas mimbar, kemudian
karena manusia semakin banyak, engkau dulu khutbah di atas potongan kayu. Kemudian setelah manusia semakin banyak masuk Islam, engkau membuat mimbar dan engkau pindah dari kayu ke mimbar. Fahanna jid'u li firagik, maka itu potongan kayu menangis terseduh-seduh karena berpisah daripada kamu. Fa ummatuka aula bil bukai fa ummatuka aula bil hanini min al jid'i hina faraqtahum ya Muhammad. Maka pantas umatmu kalau menangis karena berpisah daripada Muhammad, bagaimana tidak kayu menangis berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal Rasulullah, maka kesepian yang dialami oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berharap selalu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Karena itu di majlis yang mulia ini, pecinta-pecinta Rasulullah, mohonlah kepada Allah untuk bisa bertemu dengan Rasulullah. Mohonlah kepada Allah untuk dapat memandang Rasulullah. Mohonlah kepada Allah untuk dapat berjabatan tangan bersama Rasulullah. Mohonlah untuk tidak berpisah daripada Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, rekatkanlah hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Dekatkanlah kami dengan Nabi Muhammad. Jangan dipisahkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad. Satukan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad di dunia maupun di barzakh dan sampai di akhirat. Kumpulkan kami ya Allah di surga bersama Nabi Muhammad. Jangan dipisahkan kami dari Nabi Muhammad karena maksiat kami ya Allah. Jangan dipisahkan kami dari Muhammad karena dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, di dalam majlis ini kami mengaku banyak dosa, kami mengaku banyak maksiat, tapi kami masih mencintai Nabi Muhammad. Jangan disia-siakan kami ya Allah. Jangan disia-siakan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan kami nanti di hari kiamat bertemu dengan Nabi Muhammad dan beliau bangga kepada kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang menyusahkan dari Muhammad. Balligh ya Rabb min akhbarina ma yasurul habib. Sampaikan ya Allah kepada Rasulullah perbuatan-perbuatan kami, laporan-laporan amal kami yang membuat hati Nabi Muhammad bahagia. Jangan disampaikan ya Allah kepada Nabi Muhammad maksiat kami, dosa-dosa kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, putra-putra kami ya Allah. Lindungi mereka ya Allah. Jaga Islam mereka ya Allah. Jaga iman mereka ya Allah. Jangan dimatikan kami ya Allah, kecuali kami melihat anak-anak kami menjadi anak yang soleh. Jangan dimatikan kami ya Allah, kecuali kami melihat kami melaksanakan baktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan dimatikan kami. Anak kami menjadi pecandu narkoba, anak kami menjadi penyandu khamar, anak kami berzina, putri-putri kami ya Allah tidur bersama laki-laki yang tidak halal baginya. Jaga mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Ya Allah, kami bertobat kepadamu ya Allah. Bubarkan kami dari majlis ini ya Allah, dengan perasaan hati kami menjadi terang. Ya Allah, bubarkan kami dari majlis ini ya Allah. Masalah-masalah kami akan menjadi terselesaikan. Ya Allah, jangan jadikan majlis ini majlis terakhir bagi kami ya Allah. Kumpulkan kami ya Allah di tahun yang akan datang di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Ya Allah, kumpulkan kami ya Allah di tahun yang akan di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat, zahir maupun batin. Dan akhir ya Allah, umur kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah.
dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayaka al-jisami. Wakrimil arwaha minna biliga khairil anami. Wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Wablihil mukhtara anna min salatin wa salami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.